tentang Yusuf. Kita baca semua ya. Adapun Yakub, ia diam di negeri penumpangan ayahnya di tanah Kanaan ya. Jadi Yakub ini ayahnya si Yusuf ya. Dia tinggal di Kanaan. Kita baca seterusnya. Riwayat Yakub Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda ya. Ingat ya, Yusuf umur 17 tahun. 17 tahun ya, sweet 17 ya. Jadi ada yang SMA kelas 3, ada yang di kuliah biasanya tuh ya, 17 tahun ya. 17 tahun. Nah, kita baca selanjutnya ya, nanti kalian baca sendiri ya, karena saya mau buka beberapa pasal nih ya. Jadi kita nggak usah baca ayatnya ya. Nanti kalau kalian belum tahu ceritanya baca. Tapi kalau udah tahu ya disimak aja. Jadi si Yusuf Yakub ini kan punya anak ya. Ada berapa anaknya Yakub? 12. Ada berapa? 13. Ibu tahu tuh pasti ya, 12 ya. 12 seperti suku Israel ya. Tambah 1 yang perempuan ya. Ini itu. Perempuan ya dihitung. Kalau di Alkitab itu perempuan sih nggak dihitung, sebenarnya nggak cuma 1. Ya, lagi. Karena itu tradisi orang Israel begitu. Oke, kita lanjut ya. Jadi si Yusuf ini umur 17 tahun ya. Nah, tapi ini ceritanya nih si Yusuf ini tukang ngadu gitu ya. Tukang ngadu, dia lebih pro ke orang tuanya daripada ke saudara-saudaranya ya. Ya. Kalau saya tangkap nih ya, kalau kita baca ayat yang saya tangkap di sini. Nah, ya kalau mundur ya, si Yusuf biasa mengembalakan domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya ya. Anak-anak Bilha, Zilpa dan kedua istri ayahnya ya. Ini Bilha, Zilpa ini gundiknya ya. Berarti zaman dulu ada gundik ya. Jadi istri ayahnya itu ada 4. Ya, 2 gundik, 2 istri sah kalau dibilang gitu ya. Gundik itu ya kita lanjut aja di antar waktu yang cukup. Nah, terus si Yusuf ini, nah ini nih, dia punya kebiasaan apa? Menyampaikan kepada ayah tentang kejahatan saudara-saudaranya. Ya, mungkin di sini kesannya dia provokator ya, provokator tukang ngadu gitu ya. Nah, cuma kalau saya tangkapnya sih ya, si Yusuf ini dia punya hati yang murni. Yang murni, yang pure. Jadi dia nggak nyaman gitu kalau dia melihat kakak-kakaknya buat jahat, dia nggak nyaman gitu. Dia selalu cerita, misalnya, Pak itu begitu loh, kok begini, nggak boleh kan, harusnya gini gitu ya, mungkin ya kurang lebih seperti itu ya. Nah, singkat cerita si Yusuf ini disayang banget sama bapaknya karena dia anak yang dilahirkan pada masa tuanya. Padahal ada lagi adiknya Benyamin ya. Tapi si Yusuf ini disayang, pokoknya dapat inilah privilege dari ayahnya. Terus dikasih jubah maha indah kalau kita baca selanjutnya ya. Nah, sekali lagi saya nggak baca ayat-ayat semuanya karena banyak ya. Nah, jadi intinya si Yusuf ini disayang sama ayahnya. Terus apa? Kakak-kakaknya benci sama dia. Ya, nih. Setelah dilihat semuanya maka lebih mengasihi ya. Yusuf lebih mengasihi Yakub lebih mengasihi Yusuf, kakak-kakaknya benci. Singkat cerita, jadi si Yusuf ini dibenci sama kakak-kakaknya. Ini yang saya mau ceritakan sebenarnya, kalau kita refleksiin diri kita sendiri dalam kehidupan Yusuf ya, mungkin kita sering tahu ceritanya ya, tapi seandainya kita adalah Yusuf, kita mundur ke belakang, kita ingat pengalaman kecil kita seperti apa masing-masing ya. Kita masing-masing pasti kan ceritanya beda-beda ya, waktu kecil seperti apa gitu ya. Nah, tapi kalau lihat ke belakang, pasti ada suka dan duka dong ya kan, waktu kecil ya. Nah, seperti Yusuf yang gak disukain sama kakak-kakaknya, atau kamu kakak sendiri punya adik-adik yang gak suka sama kamu, atau kamu anak tunggal, macam-macam ya. Bahkan ada orang yang orang tuanya nggak suka sama dia gitu, ada yang begitu ya, ada yang orang tuanya pengennya anak laki yang lahir anak perempuan, jadi dia kayak dimusuhin sama orang tua sendiri, kan kesian ya, macam-macam lah ya. Nah, kita pegang poin ini, Yusuf dibenci sama saudaranya. Terus kedua ya, Yusuf mimpi, lalu dia cerita sama
semuanya kepada saudara-saudara. Mungkin lagi makan nih ya, lagi makan malam dia cerita gitu ya. Aku mimpi loh semalam gini gitu ya. Nanti kalian baca ceritanya. Berkas-berkas gandum dia dikelilingin sama berkas gandum kakak-kakaknya ini pada nunduk, hormat sama dia. Terus bahkan bulan sama bintang juga hormat sama dia, nunduk gitu kan. Sampai ditegur sama ayahnya. Mimpi macam apa itu katanya? Dia lihat di langit, matahari, bulan dan 11 bintang sujud menyembah kepadanya dia, kepada Yusuf gitu kan. Orang tuanya bilang, mimpi apa begitu? Katanya nggak boleh gitu kan. Masa aku sama ibumu sama saudara-saudara sembah kamu gitu kan, seperti itu. Nah, jadi gini, kita anggap Yusuf ini kita sendiri ya. Saya mau ajak kita sama-sama berpikir, kita nih Yusuf ya, anak yang dipanggil sama Tuhan ya, pilihan Tuhan lah, kita ini pilihan Tuhan. Nah, coba kita lihat on track nggak sebetulnya ya. Jadi saya mau hubungi nih sama ayatnya, on track ya. Kalau kita lihat, kalau kita ngalamin kayak Yusuf, gimana sih? Umur 17 tahun loh, bukan masih kecil. Umur 17 tahun kita mimpi ya. Kita mimpi kayak dapat nubuatan lah ya kan. Mungkin kamu lagi di gereja atau lagi doa, dapat nubuatan, dapat visi, dapat mimpi dari Tuhan yang kita pegang nih di hati kita. Kita nanti begini, wah kita senang banget ya kan. Mungkin kita senang banget, tapi kenyataannya apa? Kalau kita baca cerita Yusuf, setelah dia dapat mimpi, dia bukan diangkat sama Tuhan seolah-olah ya, dibenci sama teman-temannya. Lalu apa? Suatu hari dikerjain sama bukan teman, kakak-kakaknya. Suatu hari dikerjain dia ya. Dia dibawa ke padang ya, dia ketemu di padang biasa, langsung di royok ya, nggak dikebukin ya, dipegang, diikat, dimasukin ke sumur ya, seperti itu. Terus dijual, singkat cerita ya, kalau kita baca semuanya dijual orang Midian ya, nanti baca aja sendiri, dibunuh di sumur ya. Setelah dia orang Midian lewat, saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur untuk dijual ya. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Kita bayangin deh, kalau kita ya jadi anak Tuhan yang umur 17 tahun nih, lagi berapi-apinya cinta Tuhan ya, terus dapat mimpi dari Tuhan, dapat nubuatan, didoain hamba Tuhan, kamu akan begini gitu kan. Tiba-tiba malah kita kayak Yusuf, malah dibenci sama kakak-kakak, saudara-saudara kita, nggak usah saudara deh, temen ya, teman-teman kita dikhianati, terus dijual. Itu dikhianati itu kan pasti kita kecewa ya, pasti seringkali kita begitu ya. Seringkali dalam hidup ini kita tuh ketika dapat sesuatu dari Tuhan, kita pengennya mulus langsung terjadi ya, tapi kayaknya belok malah, benar gak? Jadi harusnya Tuhan bilang nanti kamu akan di A gitu ya, ke A gitu, titiknya di A, malah dibawa belok, bukan ke A, malah belok, mulai dijual gitu ya, seperti itu ya. Mungkin kalau kita jadi Yusuf, kita komplain ya sama Tuhan ya, Tuhan saya dapat mimpi begini, semua orang sujud sama saya ya, jadi ini, tapi kenapa saya malah dibuang begini, dijual ya. Dijual, lalu singkat cerita dari sini, adapun Yusuf ya dijual oleh orang Midian itu, dioper. Jadi pertama beli orang Midian jual lagi ke Mesir, ke Potifar, seorang pegawai istana Firaun ya. Jadi kisah hidupnya tuh nggak enak, jujur nggak enak ya, di sini nggak diceritain berapa lama ya prosesnya, kita skip langsung ke kejadian 38 itu tadi tentang Yahudi. Kejadian 39. Nah nih, adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar, seorang Mesir pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ ya. Jadi dijual.
Terus dia jadi kerja di rumah si Potifar nih ceritanya. Lalu dia jadi tangan kanan lah gitu, tangan kanan, boleh dibilang. Mungkin si Potifar ini kan orang kaya ya, pegawai istana ya, punya karyawan, punya pembantu di rumah tangga tuh banyak ya mungkin ya. Zaman dulu tuh bukan pembantu sih, budak ya, punya budak banyak. Nah, si Yusuf tuh disayang sampai akhirnya dia memimpin budak-budak, dia kepalanya ya, seperti itu. Nah, tapi apa, bukannya jadi enak, malah jatuh lagi. Alamin apa, si Yusuf dibujuk sama istrinya Potifar ya, digodain seperti itu ya, diajakin mesum ya, diajakin nggak betul nih. Tapi sudah, selang beberapa waktu istrinya memandang Yusuf dengan berakhir, lalu katanya mereka tidur dengan aku ya. Dites nih gimana ya, tetapi Yusuf menolak. Nah, ini kalau saya melihatnya ya, si Yusuf ini kenapa dia bisa menolak ya, mungkin nggak ada orang di situ ya. Yusuf ini bukan anak kecil lagi ya, udah gede ya, seperti itu ya, kita ngomong orang dewasa gitu ya. Kenapa dia bisa tolak? Karena kalau kita baca yang tadi pertama, kenapa sih si Yusuf itu suka cerita sama papanya tentang kakak-kakaknya yang berbuat kejahatan? Karena saya yakin si Yusuf dari kecil itu sudah diisi sama firman Tuhan, seperti itu. Jadi kalau kita hidupnya di sini firman tuh, kita nggak betah gitu ya, di kumpulan orang-orang yang penuh kejahatan tuh kita nggak betah, seperti itu ya. Saya bergaul sama siapa aja yang nggak kenal Tuhan, tapi saya jaga diri saya, hal tertentu saya tetap jaga firman Tuhan gitu ya. Tapi ketika di satu kumpulan pelayanan, suatu hari saya pernah gabung satu gereja, itu pelayannya waduh, saya bilang ngeri, saya bilang. Jadi saya keluar, saya kabur, saya tinggalin, saya takut karena itu tadi. Jadi saya nggak nyaman. Jadi kalau kita udah terbiasa hidup dengan firman Tuhan, ketika kita bergaul ya dengan bahasa yang kasar ya, bahasa bad word ya, kalau anak zaman sekarang bad word bilangnya, kalau di sekolah bad word, bahasa-bahasa kotor, bahasa-bahasa kasar, bahasa apa, saya nggak nyaman gitu. Nah, balik lagi tadi, saya yakin si Yusuf ini kenapa dia bisa tolak Potifar mentah-mentah, karena ada firman di dalam hatinya dia, seperti itu ya. Mungkin ya, kita nggak pernah tahu kan, karena ini diceritain begitu aja, nggak diceritain detail apa sih persen Yusuf gitu ya, nggak diceritain ya. Ya mungkin Yusuf sempat kecewa mungkin ya, kok saya dibuang, sedih gitu kan, pasti sedih kan, dibuang sama kakak-kakaknya, dijual, dimusuhin, dibuang. Tapi tetap ada yang mengingatkan ya, makanya kan ada ayat firman tidak akan kembali dengan sia-sia ya, kalau kita ingat. Lalu berhidup kita sendiri, sore itu aku putus ya. Iya, putus kok. Iya. Tiba-tiba putus, padahal biasanya di rumah saya nggak pernah begini. Oke. Pernah lagi hujan kok. Hujan ya, benar, mungkin juga. Ini sinyalnya sampai cuma satu garis doang nih, biasanya melanjutkan ya. Jadi Yusuf ini, kalau kita tahu ceritanya, dia difitnah akhirnya sama istri Potifar, dan akhirnya apa, masuk penjara ya. Masuk penjara gitu. Kita lanjut. Nah ini ya, jadi kisahnya si Yusuf udah dia ngalamin berbagai proses ya. Seringkali kan kita di hidup ini tuh mikir ya, kok gini sih hidup saya, Tuhan jalannya kemana sih sebetulnya gitu ya.
Mungkin pernah kita berpikir ya, kita ini mau kemana gitu ya, kan bawa kemana gitu, seperti itu. Banyak orang yang saya ketemuin berapi-api di awal karena dapat yang tadi saya bilang, dapat visi, dapat mimpi, dapat kekuatan, ya kan? Oh bakal gini. Tapi di tengah jalan kandas, kecewa. Karena apa? Karena apa yang dia dapat tidak sesuai dengan realita kehidupan. Benar gak? Ya, seringkali kita begitu ya. Padahal di kejadian ini udah diceritain, Yusuf alamin begitu. Ya, kita udah tahu ceritanya akhirnya gimana, karena kita udah baca. Coba kalau kita yang ngalamin, ya kan? Apakah dari antara kita ada yang tahu ujung hidup kita nanti kayak gimana? Ada yang tahu nggak? Nggak ada yang tahu kan? Seperti itu. Nah, sama Yusuf waktu itu juga nggak tahu gitu loh. Seperti itu. Jadi nggak enak. Ya ngalamin dibenci, dijual, terus difitnah, masuk penjara. Ya. Masuk penjara. Setelah masuk penjara, ya sesudah semuanya itu telah terjadi, nah ini bahwa juru minuman Raja Mesir dan juru rotinya membuat kesalahan terhadap tuannya Raja Mesir itu, maka murkalah ya. Nah singkat cerita nih diceritain, si Yusuf masuk penjara duluan ya, lalu si juru minuman sama juru rotinya raja menyusul ya, menahan mereka dalam rumah kepala pegawai raja, dalam penjara tempat Yusuf dikurung. Jadi Yusuf nih dikurung duluan, di penjara duluan. Lalu dia dapat teman nih, disusulin sama si juru roti sama juru minuman. Ya, saya nggak detail ceritanya ya. Pokoknya intinya ke Yusuf, fokus ke Yusuf aja kita ya. Nah, setelah itu di penjara. Pada suatu ketika, nah di sini ya. Pada suatu kali bermimpilah mereka keduanya, baik juru minuman maupun juru roti Raja Mesir. Ya, masing-masing ada mimpinya pada satu malam juga, dan mimpi masing-masing itu ada artinya. Ya. Ketika pada waktu pagi Yusuf datang kepada mereka, segera dilihatnya bahwa mereka bersusah hati. Terus Yusuf nanya, ya lalu bertanya. Lalu ia bertanya kepada pegawai-pegawai istana Firaun yang ditahan bersama-sama dengan dia dalam rumah tuannya itu, mengapakah hari ini mau kamu semuram itu? Nah, jika cerita, si juru minuman cerita, ya, saya mimpi. Nah ini, mimpinya apa? Dia lihat pohon anggur di depan dia. Dalam mimpiku tampak ada pohon anggur di depanku. Pohon anggur itu punya 3 carangnya, dan baru saja ia bertunas. Bunganya sudah keluar dari tandan, dan tandan-tandannya penuh bunga, buah anggur yang ranum. Dan di tanganku ada piala Firaun. Buah anggur itu kuambil lalu kuperas ke dalam piala Firaun, kemudian saya sampaikan piala itu ke tangan Firaun. Yusuf akhirnya kasih tahu artinya, ya. Bilang bahwa apa? 3 hari lagi kamu akan dipanggil, ditinggikan oleh Firaun. Ya. Seperti itu, akan kembali lagi melayani Firaun. Dikembalikan. Seperti itu. Terus Yusuf bilang, tetapi ingatlah kepadaku apabila keadaanmu telah baik nanti. Tunjukkanlah terima kasihmu kepadaku dan menceritakan hal ihwalku kepada Firaun. Dan tolonglah keluarkan aku dari rumah ini. Artinya apa? Yusuf gak betah ya kan? Di penjara. Memang ini konteksnya tuh bukan di penjara kayak di kerangkeng kayak kisah Paulus di penjara ya, tapi dia bilang di rumah ini ya. Jadi mungkin tahanan rumah gitu, gak bisa kemana-mana ya, tahanan rumah ya. Tapi dia gak betah kan. Ini pengakuan dia nggak dia minta dikeluarin gitu kan, tolong gitu kan. Nah ini dia cerita, sebab aku diculik begitu saja dari negeri orang Ibrani, dan di sini pun aku tidak pernah melakukan apa-apa yang menyebabkan aku layak dimasukkan ke dalam liang tutupan ini. Oh, di penjara dalam liang ya, seperti itu. Nah,
berarti kan dia punya perasaan sedih ya kalau kita baca ini ya. Saya nggak buat salah apa-apa gitu. Tapi kok ngalamin begini? Ya, berapa kali kita di hidup sering begitu? Ya, Tuhan kenapa begini sih Tuhan gitu? Kok hidup saya begini sih Tuhan gitu kan? Dalam segala hal apapun yang kita alami masing-masing, seringkali kan kita seperti itu ya. Tuhan, kok saya ngalamin begini Tuhan? Saya pikir begini malah begini gitu kan? Seringkali seperti itu. Ya, saya diproses banyak banget sama Tuhan ya. Nah, kita lanjut ya. Setelah itu, si juru rotinya penasaran karena dia dengar tuh si juru ini bang diartiin sama Yusuf tuh bagus. Wah, bagus. Saya juga punya cerita mimpi nih Yusuf, dia cerita. Tapi artinya dia nggak enak. Langsung loncat. Beginilah kata Yusuf. Beginilah arti mimpimu itu. Ketiga bakul itu artinya 3 hari. Dalam 3 hari ini Firaun akan meninggikan engkau tinggi ke atas dan menggantung engkau pada sebuah tiang. Dan burung-burung akan memakan dagingmu dari tubuh. Gak enak ya arti mimpinya ya. Tapi kejadian beneran. Ya. Tapi apa? Setelah kejadian, kepala juru Miriam itu dikembalikan ke dalam jabatannya sehingga ia menyampaikan pula piala ke tangan Firaun. Tetapi kepala juru roti itu digantungnya seperti yang ditakbirkan Yusuf kepada mereka. Lalu ayat 23 nggak enak. Tetapi apa? Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru Miriam itu, melainkan dilupakannya. Esat nggak? Esat ya? Ya kan? Jadi kalau kita flashback ya, si Yusuf itu ngalamin pertamanya enak ya. Mungkin kita dulu waktu yang tadi saya bilang ya, awalnya wah semangat nih beriman buat Tuhan gitu kan, wah luar biasa gitu kan. Tapi kok bukannya enak, makin lama makin nurun nih, makin mentok sana mentok sini hidup kita ya. Diproses ya. Saya mau cerita dari mana ya, panjang aja proses hidup saya. Ya, tapi saya ngerti. Jadi nah ini nih pas banget si Yusuf nih ya. Jadi dia bilang, aduh saya udah nggak betah nih di penjara. Emang dilupain, nyesek ya. Tapi seringkali Tuhan izinin. Jadi seringkali apa yang kita pikir akan kejadian, kita berpikir, aduh, pasti ini Tuhan kasih begini nih. Wah, pasti begini. Ternyata sebaliknya. Seolah-olah yang dikasih malah yang jelek. Seolah-olah yang dikasih malah yang bukan naik malah turun. Ya. Jadi kalau saya singkat itu, si Yusuf pertama apa? Dibenci sama orang-orang. Padahal dia on track, berusaha ngikutin maunya Tuhan. Dia nggak nyaman dengan kejahatan saudara-saudaranya. Dia cerita ke papanya tujuannya apa? Supaya saudara-saudaranya bertobat, ditegur sama papanya. Ya, dia udah on track, dia udah berusaha setia jadi contoh, jadi berkat. Tapi dia malah dibenci sama orang sekelilingnya. Dia nanti dia difitnah ya, sampai di Potifar dia difitnah. Setelah difitnah dilupakan, misalnya ya. Jadi 4 pengalaman tragis yang dialami oleh Yusuf: dibenci ya, dikhianati, difitnah, dilupain sama orang ya. Jadi seringkali mungkin kita kalau kita ngalamin hidup mentok gitu ya, ingat sama kisah Yusuf ini. Kalau kita jadi Yusuf, itu kayaknya udah nggak ada pengharapan lagi ya. Kalau orang udah masuk penjara gitu ya,
mana Tuhan mimpi yang saya disembah sama bintang 11 bintang, matahari sama bulan? Mana Tuhan janjimu, mana Tuhan? Seringkali kita begitu ya, mana Tuhan janjimu? Malah begini, malah mentok, malah hilang harapan, masuk penjara ya. Mungkin kita nggak masuk penjara, tapi seringkali kita merasa seperti di penjara. Maksudnya apa? Nggak berdaya ya. Aduh Tuhan, saya hopeless, nggak tahu mau ngapain lagi, saya frustrasi gitu kan. Dalam hidup saya kok gini-gini terus gitu ya. Dalam berbagai bidang, entah itu karir, entah itu jodoh, entah itu harapan hidup kita mau apa gitu ya. Seringkali seperti itu. Saya ngalamin, maksudnya saya udah cerita ya. Jadi apa hubungannya sama on track kok? Sangat berhubungan. Ya, ini saya lagi bicara dari sisi yang berbeda yang selama ini kita pernah dengar ya. On track itu maksudnya gini, seringkali seperti Yusuf, ya. Yusuf itu on tracknya bukan naik malah turun, tapi sebenarnya itu on track. Coba seandainya dia nggak dijual, dia nggak bakal ketemu Potifar, ya. Kayak disengaja gitu loh, kayak ada yang ngatur, yaitu Tuhan gitu ya. Tuhan udah rancangin semuanya. Tapi kan yang kita bilang bukan kecelakaan kok, tapi rancangan Abu Damai sejahtera. Kok ini kecelakaan kok? Di penjara, ya kan? Difitnah, seperti itu. Nah, seringkali kita bilang jalanmu bukan jalanku, seperti langit dan bumi gitu. Rancanganmu dari rancanganku, Tuhan bilang gitu. Ya, seringkali kita berpikir kayaknya begini nih, taunya bukan begitu. Tuhan kasih yang lain. Seperti kayak Yusuf ini, kok bukannya diangkat malah dijatuhin sejatuh-jatuhnya di penjara gitu. Tapi kalau kita lihat itu kayak sebuah drama ya, Tuhan udah atur, ya kan? Hidup kita ini seperti drama. Ya, kalau lagu Indonesia tuh hidup kita seperti panggung sandiwara ya. Pernah dengar gak lagu jadul ya? Seperti panggung sandiwara, ya kan? Seperti itu, zaman dulu saya masih SD apa SMP itu ada lagu jadul banget begitu ya. Nah, maksudnya apa? Ya dari hidup kita ini semua seperti sandiwara, seperti drama. Siapa yang ngatur? Tuhan. Oh Tuhan jahat ya? Jangan bilang jahat dulu sebelum kita lihat ujungnya. Seperti itu ya. Kalau kita jadi Yusuf mungkin kita bisa bilang Tuhan jahat, benar gak? Saya kok dimusuhin sama saudara-saudara saya. Coba kamu punya saudara, ya kamu gak usah banyak-banyak, saudara kamu berapa? Nah, bayangin ya, kalau kita punya saudara, ya kalian kebetulan kan keluarga berencana semua ya. Kalau punya saudara banyak, semuanya benci kamu. Ada di Alkitab nggak bilang loh, bilangnya semua saudara-saudara benci. Ada satu yang sayang, si Ruben, gitu. Tapi tetap dia kesel sama adiknya gitu loh. Kenapa? Akhirnya kan dia sekongkol juga. Dia sekongkol, tapi dia tetap jangan dijual deh gitu kan. Tapi akhirnya dijual. Tapi intinya kan di mata si Yusuf, 11-11-nya musuhin dia, ya kan? 11-11-nya musuhin. Gimana rasanya? Gak usah saudara deh. Gimana kamu punya teman best friend, ya? Best friend kamu semua hianatin kamu, gimana rasanya? Besok ya? Sakitnya di sini gitu ya. Sedih parah. Nah, nyesek banget kan dihianati. Kalau saya mau udah kenyang dihianati, difitnah orang udah kenyang saya. Nah kayak begitu. Pasti kan dia kecewa pasti si Yusuf ini kan. Aduh Tuhan tuh tega banget ya. Saya dibenci sama saudara-saudara saya Tuhan gitu kan. Dijual. Tapi kalau kita baca semua ceritanya, Tuhan selalu ada di situ, di sana nemenin dia. Ya. Memberikan damai sejahtera selalu. Dia malah diangkat. Ya ketika dijual di Potifar, dia malah dipercayain. Dapat kasih karunia Tuhan. Ketika dia di penjara, dia jadi kepala. Dipercayain lagi sama kepala penjara. Dan seterusnya. Ya.
Jadi on track itu seringkali kita tuh sering salah berpikir tentang Tuhan. Salah berpikir. Saya juga dulu begitu ngalamin. Berpikir bahwa wah Tuhan tuh rancangan luar biasa, pasti begini gini. Taunya belok terus. Kayak nggak nyampe Tuhan makin jauh ya. Seperti itu. Ya mentok gimana nih Tuhan gitu kan, kapan sih selesainya gitu kan. Satu masalah selesai muncul masalah lain, nggak selesai gitu. Tapi kita manusia tuh punya kecenderungan hanya ingat yang jelek bukan yang baik. Yang baik kita lupa. Gangguan nggak di tempat kalian nih jaringan saya? Enggak kok, aman kedengarannya. Masih aman. Aman. Soalnya tiba-tiba hilang semua videonya. Oke, muncul lagi ya. Ya, kita tuh manusia tuh punya kecenderungan ingat yang jelek. Ya. Lebih cenderung kita ingat hal-hal yang buruk ya, daripada ingat yang baik. Ya. Misalnya, aduh Tuhan kok begini sih Tuhan itu tega, padahal Tuhan disering tolong. Ya, orang Israel kan begitu ya. Udah dikasih mujizat banyak masih mengeluh gitu. Nah, kita manusia punya kecenderungan itu. Seperti itu. Jadi saya ngalamin banget ya dulu. Hidup itu uang pas-pasan. Aduh Tuhan, tolong kami keluarga perlu berkat. Naik level. Tapi tetap aja pas-pasan. Gitu loh. Jadi itu tuh saya baru ngerti. Itu tuh proses hati yang terpenting. Ya, proses hati. Kalau kita lihat si Yusuf ini, dia kenapa sih? Kenapa nggak langsung diangkat aja dia? Dipuji-puji sama sudah disayangi sampai diangkat. Proses hati yang pertama, ya. Yang kedua, rancangan Tuhan bukan rancangan kita. Tuhan tuh udah tahu alurnya harus gimana caranya Yusuf bisa sampai ke Firaun gitu loh. Ya, dia melalui jalan itu. Mulai dia dijual ya, di penjara, akhirnya ketemu juru roti penjara. Udah ada skenario-nya. Baru terakhir dia diangkat. Ya. Ada terakhir ketika Yusuf tidak diingat lagi. Ya, oleh itu dilupain. Nah, kita lanjut. Pasal berikutnya apa? Setelah lewat 2 tahun lamanya, 2 tahun lu di penjara lu. Ya. Nggak diceritain dia itu sebelumnya berapa lama. Ya, hanya diceritain dari si juru minuman keluar 2 tahun kemudian. Sedangkan dia di penjara kan sebelum juru minuman di penjara, ya kan? Gak diceritain berapa lama. 2 tahun sebentar apa berapa lama? Menurut kalian 2 tahun itu sebentar apa lama? Lama, jadi kalau nggak enak. Kalau nggak enak tuh lama banget ya, karena Lama. hal yang paling gak enak tuh menunggu, bener gak? Bener. Nunggu. Mana nih Tuhan? Saya dulu diproses sama Tuhan 6 tahun. 6 tahun itu kayak, kita kan udah pernah cerita ya dulu ya. Itu seperti, ilustrasinya tuh seperti saya lagi dirantai di dalam lumpur. Jadi tapi segini lumpurnya, jadi napasnya sedikit-sedikit, nyelam, napas lagi dikit, nyelam lagi, napas lagi gitu, selama 6 tahun. Duitnya bener-bener punya keuangan, mepet, bener-bener mepet, gitu kan. Hidupnya bener-bener mepet ya, dari lubang tutup lubang, gitu kan. Saya pernah nanya sama Tuhan, Tuhan, kenapa sih hidup saya begini Tuhan? Saya dulu pernah nanya. Jadi waktu itu saya berdoa, saya tanya, Tuhan, saya udah sungguh-sungguh sama Tuhan, pelayanan nomor 1 saya, apa-apa Tuhan, waktu semua saya serahin buat Tuhan, nomor 1 pelayanan deh pokoknya. Kalau ada tantangan kasih buah sulung, saya nomor 1, semua duit saya nggak pikir, saya kasih semua apa yang ini saya kerjain semua. Altar kok saya selalu maju gitu kan, selalu nggak malu gitu lihat orang gitu kan, layanan sungguh-sungguh. Terus saya lihat saudara saya ke gereja kalau ingat tuh, ya
tapi rumahnya gede, mobilnya banyak. Saya sungguh-sungguh hidupnya gitu-gitu aja tuh. Saya bilang gitu sama Tuhan. Ya, 6 tahun punya uang sehari cuma 10.000 buat makan sama istri berdua. Stres, ya, dikejar-kejar penagih hutang. Ya, dulu nggak dikejar sampai ada ternyata nggak ditelepon. Seperti itu. Saya protes, saya bilang, Tuhan kenapa Tuhan? Orang-orang akhirnya mencemooh saya, Tuhan. Lu makan tuh pelayanan katanya. Seperti itu. Saudaramu udah sukses tuh, lu makan tuh pelayanan, soalnya katanya pelayan, katanya punya Tuhan. Seperti itu, dicemooh sama orang lain. Ya. Seperti itu. Tapi apa, saya ingat banget Tuhan ngomong, saya udah pernah cerita juga kesaksian ke kalian. Tuhan bilang sama saya, Simon, untuk berubah hidup kamu seperti aku balikin telapak tangan. Gampang. Tapi yang kamu butuhkan bukan itu, proses. Ya. Nah itu. Jadi tema hari ini on track menurut Tuhan, bukan menurut kita, perlu dicatat. Ya. On track itu menurut Tuhan. Kalau kita sering bertanya, on track, kita di on track nggak sih sebenarnya? Gitu. Gimana sih caranya kita tahu kita on track atau tidak? Nomor 1, on track menurut Tuhan, bukan menurut kita. Ya. Tahu caranya dari mana? Bukan dari realita hidup. Jangan salah, ya. Jangan, oh, saya kayaknya kena kutukan deh nih ya, hidup saya susah begini segala macam gitu ya. Seperti itu. Saya lagi masa-masa hidupnya mepet. Ada kadang-kadang sama Tuhan yang cerita, yang ngomong, yang bilang begini. Saya nggak percaya nah Tuhan hidupnya susah. Berarti dia punya masalah, punya dosa yang mesti dibuang. Katanya begitu. Saya percaya anak Tuhan itu pasti diberkati. Kalau hidup dia susah-susah, itu dipertanyakan. Itu terintimidasi juga saya gitu kan. Tapi ketika saya ngerti, Tuhan mau saya diproses, ya udah jalan. Ini contoh. Dan kalau kita lihat di Alkitab, semua orang yang ikut Tuhan gak ada yang mulus, benar gak? Musa dimusuhin sampai dia kabur, ya kan? Dari bayi aja dia musuhin sampai dibunuh, ya kan? Sampai besar seperti itu. Siapa? Gak ada. Semua begitu. Ya, ngalamin pikul salib dibilangin. Pikul salib masing-masing. Ya. Daud juga begitu. Ya kan? Dia buat kesalahan, akhirnya apa? Dia harus kabur dari anaknya sendiri, ya. Terus dikhianati sama anaknya sendiri, Absalom. Nah, oke, balik lagi. Jadi saya malam ini mau ingatkan kita sama-sama ya, saling melewatkan ya, lembah air mata makan jari, saling Inggris kata di setelah apa kan? Tuhan Yesus dia sahabat kita dalam segala susahku apa? Selalu menghiburku, dia mengerti bahasa tetesan air mata. Saat badai mengamuk dan gelora menyerang, Tuhan Yesus setia. Ya. Seringkali tuh kita tuh dibawa sama Tuhan tuh tanda petik ya, masuk dalam lembah kekelaman. Ya. Tapi ingat, Tuhan ada di samping kita. Itu lebih dari cukup. Gitu, ya. Kalau kalian lihat, kalau kita lihat cerita Yusuf seperti itu kan, dimanapun dia dapat kasih karunia Tuhan. Saya juga ngalamin begitu, biarpun hidup saya mentok, susah segala macam, selalu ada cerita, story Tuhannya behind, selalu ada. Selalu ada Tuhan yang kuatin. Ya. Honestly ya, sejujurnya ya, kita juga pernah ngalamin kayak hampir nggak punya iman sama Tuhan. Pernah ngalamin fase-fase yang bener-bener di bawah deep banget, kayak seolah-olah udah nggak punya iman lagi. Aduh Tuhan, nggak tahu deh Tuhan. Saya jalanin aja kayak rutinitas gitu kan, seperti itu. Diproses. Sampai pernah satu titik melihat diri sendiri ya, saya dan istri saya melihat diri sendiri, kita refleksi diri ya, kita jadi takut. Takutnya apa? Jadi saking kita waktu itu sempat bener-bener kayak nggak punya iman gitu ya, tapi bukan berarti kita murtad ya, enggak. Cuman
kayak miris, hidupnya tuh miris banget gitu ya. Miris apa ya? Nyesek gitu ya. Setiap hari nyesek gitu ya. Kayak aduh Tuhan kapan sih gitu kan. Kok nggak ditolong-tolong 6 tahun gitu ya. Pernah satu titik itu kita ketakutan. Ketakutan apa? Aduh Tuhan kita lagi begini ya, lagi kan nggak punya iman. Entah kalau Tuhan datang kita diangkat apa enggak gitu. Seperti itu. Pernah ngalamin begitu masa-masa kritis iman. Masa-masa kritis iman. Tapi tahu nggak, Tuhan itu yang tadi saya bilang. Biarpun kita dibawa dalam kekelaman, Tuhan gendong kita. Tuhan selalu ada di situ. Itu dihiburin banget istri saya waktu itu ya. Nggak ada mimpi apa-apa gitu ya. Kita lagi doa malam itu. Tiba-tiba istri saya nangis sesegukan. Terus setelah doa dia cerita. Tiba-tiba dia lihat malaikat gede banget di tengah-tengah kita berdua gitu. Benar-benar real. Dia bilang dia belum pernah lihat malaikat seperti itu. Seperti itu ya. Seperti apa kok? Hanya istri saya. Ya. Seperti itu. Jadi itu nguatin banget ya, bukan karena lihat malaikatnya. Tapi di situ kita selalu sadar, oh, walaupun kita di lumpur, ada Tuhan loh tetap di situ. Seperti itu. Seringkali kita tuh ada suatu ilustrasi yang pernah saya dapatkan dulu ya. Saya lupa pernah cerita sama kalian, mungkin beberapa orang ya. Saya dulu pernah dapat ilustrasi begitu. Sampai sekarang jujur saya lupa itu saya mimpi atau dapat penglihatan. Tapi saya tahu cerita. Jadi ceritanya saya dikasih lihat itu seperti tengah malam ya, tengah malam gelap. Malam-malam kalau di Jakarta masih mungkin jam 1 malam kali ya. Kalau jam 10 malam masih ramai ya. Jam 1 malam lah sepi. Itu benar-benar tengah kota sepi. Ada satu orang berdiri di tengah-tengah persimpangan jalan. Terus dia berdiri pakai nunduk, hujan gede. Nah bayangin tuh, kota sepi udah pada tutup, toko-tokonya hujan gede, nggak ada orang lagi, dia sendirian. Terus di persimpangan jalan dia nggak tahu mau kemana, nggak punya tujuan mau kemana. Badannya basah kuyup. Saya dikasih lihat itu waktu itu sama Tuhan. Itu udah lama banget. Nah, terus Tuhan bilang gini sama saya, coba lihat di atas dia ada apa. Saya lihat, saya kaget, di atas orang itu ada payung gede. Payung gede. Nah Tuhan bilang itu aku. Jadi saya baru sadar, itu orang nggak sadar ada Tuhan di situ gitu. Itu orang di tengah kegelapan, dia sedih, kayak frustrasi ya, nggak tahu mau kemana, hidupnya nggak punya pengharapan, badannya basah kuyup, tambah galau lah gitu ya. Tapi dia lupa ada Tuhan di situ, di atas dia seperti payung. Jadi sebetulnya hujan itu tidak mengenai dia langsung, tapi dia hanya kena cipratan hujan itu. Karena ada payung gede di atasnya dia. Itu saya pegang. Jadi sampai sekarang itu yang menguatkan saya juga ya. Jadi sekalipun kita sepertinya sendiri, seolah-olah nggak ada Tuhan, Tuhan tetap ada di situ. Seperti itu. Ya. Jadi sekali lagi waktunya udah jalan terus nih ya. On track itu saya membangunkan ya kita semua. On track itu jangan berpikir yang mulus, tapi on track menurut cara Tuhan. Biarkan dia bekerja dalam hidup kita menurut cara dia. Ya, suka duka dilewati. Ya. Tetesan air mata, ingat lagu-lagu tadi bagus banget. Ya, simple sekali ya. Tadi bagus banget ya. Dia mengerti bahasa tetesan air mata. Karena kenapa dia mengerti? Karena dia selalu di samping kita. Saat kita frustrasi, dia selalu di samping kita. Oke, itu aja yang saya mau bagiin ya. Oke, saya kembalikan ke Tantri. Ke Angel kok. Thank Oh, you. ke Angel. Oke. MC-nya. Oke, silakan Angel. Ya, thank you Pak Simon untuk Ya. sharing firman-Nya. Ada yang mau mungkin bertanya atau mau sharingkan apa yang tadi udah didapat? Atau mungkin mau menambahkan? Nggak ada yang mau bertanya? Enggak. Nah, ya.
Ko Simon, aku mau nanya deh, kalau misalnya kita di gereja terus ketemu sama orang-orang, kan tadi kau sempat mention kan kayak ada orang-orang juga yang di pelayanan yang mungkin kata-katanya kasar atau gimana. Itu kita memang kalau misal keadaannya seperti itu ya misalnya kita apakah kabur aja, maksudnya nggak gabung sama mereka, apakah itu boleh ataukah kita memang harus tetap bergabung sama mereka tapi kita harus menguasai diri kita sendiri supaya nggak ketularan gitu, gimana kok? Ya, thank you. Nah, itu tadi saya cuma cerita sepintas doang. Sebenarnya ceritanya panjang gitu ya. Tapi intinya gini, pasti kamu ngerasa nggak nyaman, benar nggak? Ya kan? Ngerasa nggak nyaman. Itu karena nggak bisa dipungkiri. Di sini di hati kita nih, ngerti nggak? Bukan kita menghakimi ya. Tapi kebenaran itu di hati kita ketika kita istilahnya kita pure nih ya, pure, murni. Terus kita ada di sekeliling kita mulai kayak ada racun gitu ya, anggaplah gitu ya, seperti bau-bau yang gak nyaman gitu ya. Itu pasti kita terganggu banget, ya kan, hati kita terganggu banget. Seperti itu. Ada istilah lain itu orang benar mendengar apa ya? Omong kosong bukan omong kosong ya. Ya backward lah kalau zaman sekarang ya. Ngedengar itu gak enak gitu ya. Saya tuh dari kecil itu dikerasin sama papa saya nggak boleh backward. Sampai sekarang saya nggak punya vocabulary backward, nggak punya perbedaan kata di sini. Jadi mau keluar backward tuh buat saya tuh malah aneh gitu buat hidup saya. Nggak ada sama sekali, nggak ada perbedaan kata saya yang backward, nggak ada. Itu ngomong gitu kayaknya aneh malah gitu dengan orang-orang biasa. Nah, balik lagi tadi pertanyaan Angel. Nah, sometimes memang kita diizinkan lewati itu. Apa tuh swear juice water? Ya, saya kan jago Inggris. Nah, jadi kadang-kali kita diizinkan Angel, seringkali kita diizinkan memang. Ya. Tapi memang juga kita harus berdoa sih ya, berdoa. Saya nggak rekomendasi tinggalin, nggak juga sih gitu ya. Pelayanan gimana ya, bawa diri sendiri sih intinya ya. Kalau si Paulus tuh di kisah para rasul tentang hak dan kewajiban rasul kok nggak salah. Jadi dia bilang aku menjadi orang Farisi di tengah orang-orang Farisi. Aku pokoknya dia menjadi apa aja buat siapa aja gitu loh. Tapi jangan dilupa ada ayat bilang tulus seperti merpati, cerdik seperti ular. Gitu loh, bawa diri. Yang tadi saya cerita, saya bergaul sama supir Grab dulu loh. Saya dulu nggak Grab itu pulang jam 3 pagi loh. Ya, tapi kalau udah ngomongnya aneh-aneh, ya saya nggak mau dekat gitu ya. Saya jaga gitu. Jadi gini, Paulus tuh ngajarin begini, kamu masuk di mana aja, kamu bisa bergaul, bisa bersahabat dengan berteman ya dalam lingkungan apapun, tanpa menurunkan standar kekristenan kamu, tanpa menurunkan standar rohani kamu. Jangan diturunkan, gitu. Tapi cerdik seperti ular. Gimana caranya minta hikmat sama Tuhan? Kita kan duduk sama mereka bercanda aneh-aneh, kita kan tetap bisa duduk, tanpa harus kita ketawa, tanpa harus ikut-ikutan, bener. Seperti itu. Jadi jangan sampai kontaminasi itu masuk ke hati kita. Intinya sih begitu, ya. Saya nggak bisa kasih tahu harus keluar atau tetap stay, saya nggak bisa kasih tahu karena jalan hidup orang beda-beda. Ya, nggak ada yang mutlak ya, setiap orang tuh beda-beda. Tuhan punya rancangan masing-masing. Seperti itu. Ya, oke aja. Jadi yang tahu ya kita jaga aja sih, ya. Itu aja. Oke kok, thank you. Nah, tuh Kevin juga kayak mau menambahkan lebih semangat dia. Silakan kok, waktu dan tempat kok Joy, silakan.
Thank you banget Coach Simon hari ini, cukup relate kok ketika kemarin belum lama juga sharing di sini juga, sama kita juga lagi mengalami proses gitu ya. Yang namanya proses itu kadang kayak apa ya, lucu aja gitu ketika satu masa itu Tuhan banjirin terus sama namanya mujizat begitu ya. Dan ketika kita merasa sudah wah Tuhan kayaknya in favor banget nih ya, lagi ini banget ya, itu mujizat itu berhenti dan kita merasa kayak Tuhan gak sayang lagi seperti itu ya, Tuhan gak sayang lagi gitu, Tuhan udah gak peduli lagi gitu. Padahal ingetin juga kayak istilahnya zaman bangsa Israel aja gitu, ketika mereka di padang gurun mereka dapat makanan seperti itu, tapi ketika mereka nyampe di Israel makanan itu berhenti, gak ada lagi mujizat makanan turun, mereka harus tanam, mereka sendiri harus tanam, mereka harus membajak sendiri, tapi hasilnya itu jelas gitu kan. Kalau itu dijanjikan bahwa berlimpah susu dan madunya, lu gak makan lagi setiap hari makan roti manis setiap hari seperti itu. Tapi kan kalau dalam hidup kita kan kita seringkali ya nggak percaya gitu ya, kalau lagi happy sih ya Tuhan baik gitu ya, ketika lagi nggak enak hilang tuh Matius, Markus, Lukas, Yohanes sempat hilang gitu, sempat masalah gitu, tapi sendiri mulai juga gitu prosesnya, mungkin Tuhan mau proses seperti ini, Tuhan mau proses seperti ini, dan akhirnya ya mungkin sesuai dengan kata Coach Simon juga gitu, kali sering diingetin ya, kalau misalkan Tuhan lebih takut buat berkatin kita karena takut ya kalau kita berdiri dia sudah ini, kita nggak kuat untuk dapetin, kita nggak kuat, nggak sanggup untuk berkatnya, kita bakal jatuh lagi, kita bakal mungkin entah kemana-mana segala macam dan bukan lagi mujizat yang kita harapkan, melainkan seharusnya adalah proses seperti itu kan. Prosesnya masih berjalan, prosesnya masih berjalan begitu, masih berjalan, dan ya Tuhan tetap jangan sampai meninggalkan Tuhan aja sih, kita percaya aja semua bukti, semua kesaksian, sharing segala macam semuanya menunjukkan bahwa ya intinya pasti akan selalu baik gitu. Bahkan kemarin ini baru udah ada satu khotbah yang lebih ini lagi, yang dibilang begini, selagi nyawa masih ada, selagi itu juga Tuhan belum selesai, lagi itu juga masih ada kesempatan, masih ada kesempatan, masih ada jalannya, dan it's not the end yet seperti itu ya. Kita juga lagi di proses kok, sama-sama. Kalau tahu Simon 6 tahun berat juga kalau denger ini 6 tahun ya tapi ya terserah Tuhan deh seperti apa, bagaimana lagi begini tuh ya, kita bisa nyadarin bahwa Tuhan itu semakin dekat, makin dekat banget lah istilahnya. Waktu-waktunya dekat dengan Tuhan terutama itu aja. Thank you Ya, thank you Joy. Jadi proses kita itu Tuhan tuh membentuk hati kita, sikap hati kita, sudut pandang kita jadi berubah. Jadi waktu selama saya di pos 6 tahun itu, sudut pandang saya awalnya masih yang tadi Joy bilang, wow berapi-api semangat gitu kan, tapi kecewa gitu ya, kok begini sih Tuhan ya kan. Dan tadi saya tanya, saya pelayanan sungguh-sungguh kok, ya kan, selalu nggak pernah absen pelayanan gitu, nggak ada yang bisa gantiin, siap gitu kan, siap maju gitu kan, tapi hidupnya nepek. Tapi tahu nggak, saya tuh dulu ya mungkin kita manusia sering kali ya berpikir ya, misalnya ya gaji kita cuma 3 juta, Tuhan kurang, nggak cukup gitu kan, hidupnya susah banget, bayarin aja ini belum lunas gini susah kan, aduh Tuhan tolong ya Tuhan. Tiba-tiba satu hari naik jadi 10 juta, cukup nggak? Nggak cukup, nggak cukup. Kita pikir bakal cukup, ntar di level 10 juta doa lagi, Tuhan nggak cukup ini, dinaikin lagi sama Tuhan 30 juta. Di waktu kita 10 juta, wah 30 juta cukup nih Tuhan. Begitu naik 30 juta, percaya deh nggak cukup, nggak pernah cukup. gajinya nambah Nggak pernah cukup, kebutuhan bertambah. Manusia itu selalu begitu, ya kan? Yang tadinya kamu cuma punya motor,
biaya motor berapa sih perawatan? Ya kan? Bensin berapa? Ya kan? Ganti ban berapa? Naik punya mobil. Naik mobil perawatannya lebih mahal, olinya mahal, ya kan? Biayanya mahal, sekali servis 1 juta minimal. Ya kan? Itu kalau yang standar biasa. Kalau kamu rajin ke dealer, waduh, bannya bisa 2 juta gitu kan. AC segalanya nggak murah banget gitu loh. Saya punya mobil aja bannya, kalau beli ban itu saya udah cari paling murah, itu harganya 500.000 satu ban. 4 ban 2 juta. Kalau ganti ban, tukang ban selalu bilang jangan beli 1, belinya 2 biar balance. Ayo, lupa, itu masih murah. Yang punya BMW, bannya satunya 6 juta satu ban. Jadi nggak pernah cukup, nggak pernah ada kata cukup. Cuman saya belajar sikap hati. Ya, sikap hatinya berubah loh. Sikap hati saya berubah. Kalau dulu miris, ya, nyesek gitu loh. Pernah nggak sih ngalamin nyesek gitu kan? Kayak kecewa banget gitu loh, ya kan? Tapi ketika sekarang, walaupun hidupnya juga nggak kayak raya gimana, ngepas aja ya. Tapi tuh senang aja gitu, bersukacita, bersyukur, selalu bersyukur. Gitu loh. Itu loh, karena sikap hati sudah pandangnya berubah. Intinya begitu sih, ya. Yang Tuhan mau kita proses itu sudah pandang kita berubah. Saya kasih satu moto ya, buat kita jalan. Saya kasih satu moto ya, boleh ya buat kalian ya. Ini semboyan ini saya dapat dari Tuhan. Roh Kudus ingetin saya suatu hari. Kata-katanya cuma begini. Tulus. Cost nothing tulus. Ya, tulus aja. Fitnah orang dan lain-lain. Tulus dalam bahasa Indonesia ya. Tulus, cost nothing tulus ya. Itu bahasa Inggris. Nah, itu saya dapat tuh waktu itu. Roh Kudus ngomong di hati saya begitu. Saya pegang sampai sekarang. Segala sesuatu lakukan dengan tulus, cost nothing tulus. Ya, oke itu aja. Thank you, Ko Simon. Thank you Kak Simon buat sharingnya. Ya, thank you. God bless semua. Terima kasih buat malam ini. Tuhan kami bisa berkumpul. Seberapa kami ada. Kami percaya Tuhan 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu Engkau hadir. Dan Engkau yang melihat semua Tuhan Yesus. Apa yang kami kerjakan. Biar kiranya menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Kami hanya perlu perkenanan dan penyertaan-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Biar kami selalu berada di jalan-jalan-Mu, tidak menyimpang kanan ke kiri. Jagai hati kami senantiasa Tuhan. Jagai kami di jalan-jalan-Mu saja Tuhan. Biar hati kami juga diluruskan buat Kau saja Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Sebentar kami akan berpisah Tuhan. Dan Kau yang pertemukan kami dalam pertemuan berikutnya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Setiap hari Tuhan kami perlu penyertaan dan perkenanan-Mu saja Tuhan. Kami sepakat Tuhan, Kamu angkat hati kami, Kamu terima berkat yang terbaik daripada Kami terima berkat anugerah dari Bapa di surga, kasih sayang Tuhan Yesus, persekutuan dan bersama Allah Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Thank you, Kak Simon. Thank you semuanya.